ya rabbal alamin. Ada waktu 10 menit untuk menjawab beberapa kertas ini. Hukum wanita belum menikah tapi berhias. Masalah berhias, belum menikah, sudah menikah, sama saja, sami mawon, podo, same, no different. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah perempuan itu bersolek-solek jahiliyah dari bawah sampai ke atas. Dari bawah dipakailah tumit tinggi 15 cm. Oh. Menengok dia makai, kita yang khawatir jatuh. Awak yang takut jatuh menengok tumit dia. Lalu kemudian pada bagian mata kaki dipakailah gelang kerincing. Kerincing. Maka dalam Quran dikatakan la yadribna bi arjulihinna. Janganlah dia memukul-mukulkan kaki ke lantai. Kerincing. Kalau lewat dia di sini, maka semua jamaah tak ada lagi mendengar ceramah saya. Yang kedua, nisaun, perempuan kasiyatun, pakai baju ariyatun tapi telanjang. Maaf cakap. Kenapa disebut telanjang? Karena bentuknya tidak hilang. Maka pakailah yang longgar. Macam mana? Macam ibu-ibu yang ada di majelis Sofiatul Amaliyah. Longgar. Lalu kemudian panjang. Ya ayuhan nabi, hai Muhammad, qul li azwajika, katakan pada istrimu, wa banatika, istrimu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kain penutup kepala sampai ke kaki, tertutuplah tangan. Maka tertutup tangan. Tangan ibu-ibu tadi, mana ibu itu tangannya tak ada? Ada di dalam. Itu tuh. Innal mar'ata, sungguhnya perempuan idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yara, tak boleh nampak dari badannya illa hadza wa hadza. Mana yang boleh? Zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Macam ibu-ibu di sini. Kaki macam mana? Pakailah kaos kaki. Saya mau ke pasar takkan pakai kaos kaki. Sepatu bot. Sepatu bot. Masuk dalam. Pergi pasar Simpang Limun. Nah, oleh sebab itu ini. Lalu kemudian wajah. Ini wajah. Muka saya ini pucat Pak Ustaz. Saya baru sakit. Kalau datang saya ke pengajian macam ini, pengajiannya pula jam 9 malam, mati lampu. Disangka orang suster ngesot. Jadi boleh saya pakai bedak sewarna kulit? Boleh. Tapi kalau dipakailah pula putih muka, tangan hitam. Bedak Kelly 3 inci. Dipakai di rumah saking buru-burunya. Ya, sebentar. Oh, begitu sampai di masjid, orang senyum, awak pun senyum. Rupanya yang disenyumkan orang awak, sebelah kiri hijau, sebelah kanan biru. Jangan mencukur. Ini alis apa bulu mata? Alis, jangan cukur. Dulu waktu pertama menikah memang alis mubak semut beriring, rambut mubak mayang terurai, bibir mubak delima merekah, pipi mubak pauh dilayang. Tapi setelah menikah tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Serak-serak. Ditengoklah di cermin, patutlah abang tak lagi senyum mesra macam dulu. Rupanya bulu mata sudah berserak merah. Akhirnya diambillah pisau silet cukur suami, dipotong tanah, menggeletar tangan motongnya. Hilang. Hilang. Tengok sebelah, takkan pergi undangan hilang sebelah. Apa boleh buat, hilangkan dua-duanya. Hilang. Kawan sudah menelpon bolak-balik, kami sudah nunggu ini sebentar lagi sampai. Iya. Cemana cara? Nampaklah spidol whiteboard. Ambillah spidol whiteboard tadi, dioleskanlah. Habis itu, alhamdulillah. Akhirnya pergi. Bang, aku pergi dulu undangan. Iyalah, kata saya, bang. Pergilah. Sampai di tempat undangan, makan rendang. Pedasnya minta ampun. Kipas mati. Peluh keringat lah. Panas ya, iya. Panas ya. Bau serak lah. Orang senyum, aku senyum. Asal jumpa orang. Gitu balik ke rumah jam 10:30 malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Buka pintu bang. Dibuka si abang pintu teh. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma. Kenapa hantu ni tak pergi-pergi gitu?
Aku nih bini abang itu. Oleh sebab itu tak usahlah bersolek-solek. Saya sudah perhatikan banyak setan yang memuji. Wala umanniyannahum, ku buat mereka berangan-angan. Kau operasi di sini kau cantik. Kau operasi di sini kau cantik. Kau operasi di sini kau cantik. Kau cantik. Makanya ada orang gila operasi plastik. Kalau diperiksa wajahnya itu plastik semua, kresek. Lentik bukan main. Oh, lentik. Plastik. Begitu ada orang bakar sampah, layu. Apa hukumnya menangis waktu sholat? Kalau kalian baca Quran, menangislah. Kalau kalian tak bisa menangis, tabaku, buatlah diri kalian menangis. Kullama nadhijas juluduhum, ketika kulit mereka gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab. Syekh Abdurrahman Sudes menangis di Masjidil Haram. Makmum-makmum yang dari Arab menangis semua membacakan ayat tentang azab neraka. Jamaah dari Indonesia pun menangis juga. Selesai sholat, apa yang kau tangiskan tadi? Lama betul baru rukuk katanya. Maka kita disuruh menangis mati. Saat imam membacakan ayat menyentuh hati, apa hukumnya? Ketika ayat tersebut membuat konsentrasi sholat kita buyar. Menyentuh hati, kenapa bisa buyar? Kalau dia menyentuh hati, maka kita makin khusyuk. Sholat ini macam orang naik motor, naik mobil, naik motor. Ketika dia naik motor, agak-agak lari mau ke trotoar, luruskan balik. Agak-agak lari mau luruskan balik. Macam meniti pematang di tengah sawah, licin, memikul padi. Agak-agak mau jatuh, naikkan balik. Agak-agak mau jatuh, naikkan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nampak yang mengganggu, pejamkan mata, tengok bawah. Jangan tengok, jangan tengok. Ada pula cicak. Jangan kalian ke masjid, ini khususnya laki-laki, pergi ke masjid dipakai baju bertulis-tulis. Pakai baju bertulis, tertulis pula coblos nomor 2. Tengok, oh ini katanya. Perempuan-perempuan pakailah mukena yang biasa-biasa saja. Ini dipakai mukena yang bunga-bunga. Ketika sholat tengok, di mana ni? Apa hukumnya jika seorang ibu dan ayah yang tidak mengajarkan anak-anaknya ilmu agama, dan jika anaknya mencari ilmu agama dengan kajian-kajian terbuka yang bisa jadi banyak bertemu lawan jenis? Tidak boleh pengajian bercampur aduk. Ini contoh pengajian yang islami yang ada campur aduk. Ya, pergi dulu ya. Kemana? Pengajian. Sama siapa? Sama pacar. Tak betul. Mana ada pacaran-pacaran? Ini pacaran syariah ya. Tak ada pacaran syariah. Yang lain pacaran-pacaran. Tak ada itu. Bullshit pacaran itu. Omong kosong. Yang sudah hijrah, buka HP, cari nama dia, delete. Buka FB, cari nama dia, unfriend. Kasih tahu sama dia. Untuk ini aku sudah hijrah total, kita stop, berhenti. Nanti setelah kau kerja, aku kerja, ku pinang kau dengan bismillah. Kalau aku tak mau bang, kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Walaupun dalam hati kita cemas juga dia nanti. Jangan tunjukkan kau mengejar dia. Karena kalau kau tunjukkan, dia jual mahal. Itu nanti kita ada pembahasan khusus untuk laki-laki aja. Apa hukumnya wanita menjadi aktivis Islam? Bertemu banyak orang ikhwan wal akhawat. Bertemu Aisyah, bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Tapi mata tetap dijaga, tetap ada ini, jangan ada ikhtilat. Bertanya tentang masalah fatwa. Dosen kami di Darul Hadis Maroko, perempuan, namanya Dr. Faridah Zamro. Dosen saya, Profesor Dr. Ibrahim Khuli, punya istri, namanya Syekh Abdurrahman binti Syati. Perempuan, Profesor Doktor. Jadi bisa mengajar, aktivis, berbagi. Tapi ingat, jangan sampai terlalu akrab, jangan sampai terlalu dekat, jangan sampai laki-laki lebih lama sama bini orang daripada bininya sendiri. Itu siapa tuh? Senior tuh. Senior. Apa senior? Senang istri orang. Berbicara dengan nada tinggi depan orang banyak. Kalau ada perempuan berbicara begini, maka saat ini
tak apa-apa. Tapi katanya suara perempuan itu aurat. Suara perempuan yang aurat itu kalau membangkitkan hawa nafsu syahwat. La takhda'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau didengarnya suara perempuan mendayu-dayu, mendesah-desah, dia pun error. Jangankan suara ibu, suara mesin aja dia bersyahwat. Pulsa Anda tinggal 5.000 rial. Nah, itu udah error dia. Makanya kalau ada nanti suara salah sambung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana ini? Sofiatul Amalia. Jadi jangan, Waalaikumsalam. Itu yang membuat mendayu-dayu. Jangankan bersuara, menyanyikan lagu religi kalau tak mendayu-dayu boleh. Bila Israel datang memanggil. Kira-kira kalau ada ibu-ibu nyanyi Israel, ada tak laki-laki bersyahwat? Kalau ada bersyahwat, tolong ikat biar ku bawa ke Pekanbaru. Ikut kegiatan aksi-aksi tanpa ditemani mahram atau teman wanita, tak bisa. Kalau kalian aktivis, malam jangan keluar malam, jangan pergi sendirian, mesti ada kawan perempuan, ada mahram. Kenapa? Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Berteman dengan banyak ikhwan, jangan sampai berteman dengan banyak ikhwan, kecuali ada urusan. Pertanyaan terakhir, apakah membaca Yasin 41 itu bid'ah? Tidak. Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil membaca Yasin. Ustaz Somad meriwayatkan hadis Yasin itu palsu. Tengok kitab tafsir Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, baik. Download buku saya 37 masalah populer di Play Store. Play Store, Somad LC 37 masalah populer, masalah Yasin. Masalah Yasin secara umum. Bagaimana dengan baca Yasin? Ada teknis-teknis tertentu. Baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, maka akan datang kemuliaan. Itu ilham kepada ulama. Kalau dia punya sanadnya, bersilsilah dia kepada yang punya ilham itu, maka boleh diamalkan. Tapi kalau tidak berijazah dia dapat kau dari mana? Dapat kau dari guruku sama macam salawat Al-Fatih, sama dengan salawat Nariyah, sama dengan salawat Badar, itu dibuat oleh ulama. Sama juga dengan Maulid Barzanji, dengan Maulid Burdah, Maulid Simtud Durar, Maulid Diyaul Lami, maka itu semua mesti bersanad ke guru. Ini dapat kau dari guruku, dari guru, maka ku ajarkan ke engkau, maka bisa mendatangkan manfaat. Kenapa? Karena itu ilham yang diterima oleh ulama dari hati yang suci.